semuanya, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Veronica Yuliani Jadikoran, mahasiswi program studi pendidikan biologi dengan NIM 2101040053. Nah, pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar berkaitan dengan ICT atau Information Communication and Technology, atau dalam bahasa Indonesia sering kita sebut sebagai TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi, pada video ini kita akan membahas 6 topik yang berkaitan dengan ICT. So, langsung saja kita masuk pada topik pembahasan yang pertama. Topik pertama yang kita bahas yaitu konsep dasar ICT dan literasi dalam pendidikan. ICT atau Information Communication and Technology atau dalam bahasa Indonesia sering kita sebut sebagai TIK adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi, rekayasa, dan teknik pengelolaan yang digunakan untuk memproses informasi serta penggunaannya. Kemudian ada hubungan antara komputer dengan manusia dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, budaya, dan juga pendidikan. ICT pada dasarnya mencakup dua konsep, yaitu teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, kemudian ada penerimaan dan penyimpanan, dan juga ada pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses informasi dan juga mentransfer data. Di era globalisasi saat ini, ICT menjadi kebutuhan yang mendasar, tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Nah, jika berbicara mengenai literasi, maka kita perlu mengetahui apa itu literasi. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada serangkaian kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka literasi dalam pendidikan itu merujuk kepada kemampuan siswa, yaitu untuk membaca, menulis, dan memahami informasi secara efektif dalam konteks pendidikan. Dan jika dikaitkan dengan ICT, maka literasi ICT dalam pendidikan melibatkan beberapa aspek, antara lain pemahaman tentang teknologi, kemudian pemanfaatan teknologi, mengevaluasi informasi digital, kemudian keterampilan komunikasi, dan keterampilan pemecahan masalah digital. Selanjutnya kita akan masuk pada topik yang kedua, yaitu urgensi dan kedudukan ICT dalam kerangka pendidikan abad 21. Sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai pentingnya atau urgensi ICT dalam pendidikan abad 21, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu seperti apa sih pendidikan abad 21 itu sendiri. Nah, pendidikan abad 21 adalah konsep pendidikan yang berfokus pada mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntutan dan tantangan dunia modern yang terus berubah. Pendidikan abad 21 ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Keterampilan ini umumnya dikenal sebagai keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 ini mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama ada keterampilan seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi efektif, literasi digital, ada keterampilan sosial, dan pemikiran kritis. Pendidikan abad 21 mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center dan juga berbasis proyek. Pendidikan abad 21 mengakui adanya peran penting teknologi dalam meningkatkan pembelajaran. Penggunaan teknologi seperti perangkat lunak, aplikasi perangkat mobile, dan juga internet memungkinkan akses ke sumber daya yang kaya dan beragam. Kemudian selanjutnya itu urgensi ICT dalam pendidikan abad 21, yaitu dalam pendidikan abad 21, penguasaan terhadap ICT atau TIK menjadi salah satu tantangan yang tidak bisa dihindari. Kemudian yang berikutnya, pemanfaatan ICT untuk menciptakan berbagai inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, adanya pengintegrasian ICT ke dalam proses pembelajaran sangat diperlukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik atau siswa, dan juga untuk mengembangkan keterampilan dalam bidang ICT atau TIK, serta untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan
kemandirian proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya akan kita bahas yaitu karakteristik guru abad 21. Untuk karakteristik guru abad 21 sendiri meliputi yang pertama, long life learner atau pembelajar seumur hidup. Guru perlu mengupdate terus pengetahuannya dan tidak pernah puas dengan pengetahuan yang ada. Kemudian karakteristik guru abad 21 yang berikutnya yaitu kreatif dan inovatif. Peserta didik yang kreatif dan inovatif lahir dari guru yang kreatif dan inovatif pula. Makanya guru diharapkan untuk mampu memanfaatkan variasi sumber belajar untuk menyusun kegiatan di dalam kelas. Kemudian yang ketiga yaitu mengoptimalkan teknologi. Salah satu ciri dari model pembelajaran abad 21 adalah blended learning. Pada pembelajaran abad 21, teknologi bukan sesuatu yang sifatnya additional, tetapi wajib. Kemudian yang keempat yaitu reflektif. Guru yang efektif adalah guru yang mampu menggunakan pembelajaran atau hasil belajar untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Berikutnya kita akan masuk pada topik pembahasan yang ketiga yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan siswa. Nah, menurut UNESCO, kompetensi ICT atau TIK guru dapat dikelompokkan ke dalam 6 aspek, yaitu yang pertama, aspek pemahaman TIK dalam pendidikan. Aspek ini meliputi pemahaman guru terhadap kebijakan pemerintah dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan. Nah, sebagai seorang guru dituntut mampu untuk menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam praktek aktivitas pembelajaran. Kemudian, yang kedua yaitu aspek kurikulum dan penilaian. Nah, aspek ini meliputi kompetensi guru dalam melakukan pengembangan kurikulum, kemudian ada pengelolaan lingkungan belajar, kemudian ada juga pengelolaan pengalaman belajar siswa, penilaian dan pengukuran, serta pemanfaatan ICT untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek pedagogi. Aspek pedagogi ini meliputi pemanfaatan ICT atau TIK dalam hal perencanaan dan juga penyusunan strategi pembelajaran, kemudian ada pengembangan pembelajaran, aneka sumber pembelajaran berbasis masalah, serta komunikasi dan juga kolaborasi. Kemudian aspek yang ketiga yang harus dimiliki guru yaitu aspek teknologi, informasi, dan komunikasi. Aspek ini meliputi kompetensi guru dalam penggunaan perangkat TIK, baik pemanfaatan multimedia, internet, media audiovisual untuk pembelajaran, maupun TIK sebagai penunjang administrasi pembelajaran. Aspek yang berikut yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah aspek organisasi dan administrasi. Aspek organisasi dan administrasi ini meliputi integrasi TIK dalam pembelajaran, pengelolaan pembelajaran berbantuan TIK, serta pemahaman tentang etika dalam pemanfaatan TIK. Aspek yang berikutnya yaitu aspek pembelajaran guru profesional. Aspek ini meliputi kemampuan guru dalam pemanfaatan ICT atau TIK untuk pengembangan diri, partisipasi dan kontribusi dalam forum profesi, serta pemanfaatan TIK sebagai sarana dan juga untuk pengembangan profesional. Kemudian selanjutnya yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Kompetensi ICT siswa yaitu yang pertama, kemampuan terhadap literasi digital, media, dan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan belajar dan berbagi aktivitas dalam kehidupan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa yang kedua yaitu kemampuan mengembangkan potensi diri dalam bidang ICT atau juga TIK. Kompetensi yang ketiga yaitu kemampuan belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kompetensi yang keempat yaitu kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, kreativitas, inovatif, dan juga bertanggung jawab. Berikutnya kita akan masuk pada topik yang keempat yaitu teknik melakukan pencarian informasi berbasis internet. Nah, untuk teknik melakukan pencarian informasi berbasis internet ini sepertinya semua kita sudah mengetahui bagaimana cara untuk mencari informasi berbasis internet melalui mesin pencari seperti Google. Dan di sini untuk
teknik secara umum yang bisa kita lakukan untuk mencari informasi berbasis internet yaitu yang pertama, mengidentifikasi kata kunci yang paling sesuai dengan topik atau informasi yang ingin dicari. Nah, berikutnya yang kedua yaitu menggunakan mesin pencari. Mesin pencari yang bisa kita gunakan seperti Google, Bing, atau Yahoo, yaitu dengan cara membuka mesin pencari tersebut, kemudian mengetik kata kunci yang telah ditentukan dalam kotak pencarian dan menekan tombol enter. Kemudian langkah yang ketiga yaitu setelah mendapatkan hasil pencarian penting untuk mengevaluasi sumber informasi tersebut. Dan yang ketiga bisa menggunakan filter pencarian. Beberapa mesin pencari menyediakan opsi filter pencarian seperti rentang tanggal atau jenis situs web tertentu. Nah, itu adalah beberapa teknik umum yang bisa dilakukan untuk mencari informasi berbasis internet. Berikutnya kita akan masuk pada topik pembahasan yang kelima yaitu model-model pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan berkaitan dengan pentingnya atau urgensi ICT dalam dunia pendidikan, memang tidak bisa dipungkiri bahwa ICT memang sangat diperlukan dalam dunia pendidikan guna untuk meningkatkan proses pembelajaran. Dan untuk model pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan, yang pertama yaitu e-education. Nah, e-education sendiri adalah konsep pendidikan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan dan juga mendukung proses pembelajaran. Kemudian model pemanfaatan yang kedua yaitu LMS atau Learning Management System. LMS secara umum adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyimpanan materi pembelajaran. Nah, pada sistem LMS ini bisa membantu para pengajar atau dosen untuk merencanakan dan membuat silabus, kemudian juga untuk mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas perkuliahan mahasiswa ataupun juga peserta didik, juga kemudian yang berikutnya adalah mengelola nilai, kemudian merekapitulasi absensi, kemudian juga bisa menampilkan transkrip nilai, berdiskusi, dan melakukan kuis. Nah, contoh dari LMS sendiri itu antara lain seperti Google Classroom dan juga Sevima Edlink. Kemudian pemanfaatan yang ketiga yaitu Virtual Laboratory atau VL. Virtual Laboratory adalah lingkungan simulasi yang digunakan untuk melakukan eksperimen dan praktik laboratorium secara virtual melalui komputer. Kemudian pemanfaatan ICT yang keempat dalam dunia pendidikan yaitu repository. Repository adalah sebuah tempat penyimpanan yang terpusat dan terorganisir untuk menyimpan dan mengelola data. Kemudian yang kelima ada e-book. E-book yang dimaksud adalah buku yang berbentuk elektronik atau digital yang berisi informasi atau panduan, kemudian tutorial, novel, layaknya buku pada umumnya. Kemudian pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan yang keenam adalah e-journal. Nah, e-journal sendiri adalah versi digital dari publikasi jurnal yang biasanya diterbitkan dalam format cetak. Kemudian yang berikutnya ada ensiklopedia online. Ensiklopedia online ini menyediakan informasi terperinci, fakta, definisi, dan penjelasan tentang berbagai topik termasuk sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, geografi, tokoh terkenal, dan banyak lagi. Kemudian model pemanfaatan ICT yang ke-8 yaitu virtual reality atau VR. VR adalah teknologi yang menciptakan lingkungan simulasi yang impresif dan interaktif yang dapat dirasakan oleh pengguna melalui penggunaan perangkat seperti headset VR. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 ada augmented reality atau AR. AR adalah teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan elemen-elemen digital yang ditampilkan secara interaktif melalui perangkat seperti smartphone, tablet, dan juga headset VR. Berikutnya kita akan masuk pada topik yang ke-6 yaitu etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, etika dalam TIK merujuk pada prinsip dan nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh individu, organisasi, dan masyarakat dalam penggunaan dan interaksi dengan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, beberapa prinsip etika yang penting dalam penggunaan TIK yang harus diketahui yaitu yang pertama,
bagi setiap pengguna TIK harus menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi mereka sendiri maupun orang lain. Kemudian yang kedua adalah pengguna TIK harus memastikan akses yang adil dan secara terbuka terhadap teknologi informasi dan komunikasi tanpa membedakan ras, jenis kelamin, dan juga agama. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah pengguna TIK harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yang berikutnya yang harus diperhatikan oleh pengguna TIK adalah harus berkomunikasi dengan hormat, sopan, dan etika dalam interaksi online. Para pengguna TIK harus menghindari perilaku seperti perundungan atau penyebaran informasi palsu. Kemudian yang berikutnya yaitu pengguna TIK harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan bertanggung jawab. Kemudian pengguna TIK juga harus meningkatkan literasi digital mereka dan mendidik diri sendiri tentang isu-isu etika dan keamanan yang relevan. Pengguna TIK juga harus membantu orang lain untuk memahami dan menggunakan TIK dengan etika yang benar. Demikian pembahasan untuk topik yang ke-6. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita untuk video kali ini yang berkaitan dengan ICT atau Information Communication and Technology. Jadi sudah ada 6 topik yang kita bahas untuk video kali ini. Semoga saja video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan see you di next video. Bye-bye.